Gue udah barengan sama Mas Tommy Sugiarto. Halo Mas. Halo. Wis, boleh. Mas boleh agak deketan ngomongnya? Siap. Nah, Mas Tommy gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Pertama-tama mau ngucapin selamat atas kemarin baru lahirin ya, bulan Juli. Oh iya, terima kasih. Anak pertama ya? Anak kedua saya. Anak kedua ya? Iya. Wih, sepasang udah? Sepasang. Yang pertama juga belum sih, tapi laki-laki. Yang kedua juga laki-laki. Alhamdulillah. Seneng ya akhirnya. Itu pencapaian seorang laki-laki sih. Di kehidupan ya, maksudnya punya anak, berkeluarga. Dan kalau misalnya ini gua kemarin nebak-nebak aja sih, apakah benar nih Mas Tommy Sugiarto ini anaknya Om Icuk Sugiarto? Iya, benar. Benar saya ya? anak kedua dari Anak kedua 3 bersaudara. Dari 3 bersaudara. Ini tiga-tiganya main bulu tangkis? Enggak. Ya, kakak saya yang pertama perempuan. Dia sekarang di Menpora. Oke. Ya. Yang ketiga juga ngikutin juga. Di Menpora juga? Enggak. Oh, di mana? Dia juga di bulu tangkis juga. Oh, berarti yang pertama enggak, tapi kedua ketiga bulu tangkis. Iya. Yang ketiga cewek? Perempuan juga. Oh, berarti cewek, cowok, cewek? Iya. Oh. Tapi sampai sejauh ini mungkin kalau yang ketiga namanya siapa kalau boleh tahu? Jausa Fadilah Sugiarto. Oh, oke. Ya, dia di ganda putri. Di ganda putri ya. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang mana sih mukanya, coba aja dicek Instagramnya. Instagramnya apa, Mas? _Josa. Instagram Mas Tommy. Oh, ada. Kirain Instagram ada saya. Tommy Sugiarto 31. 31 tuh usia ya? Enggak, Oh, tanggal lahir saya. 31 apa nih kalau boleh tahu? 31 Mei. 31 Mei. Oh, selamat ulang tahun juga ya. Udah lewat padahal. Udah lewat. Oke, ini Mas Tommy ini menarik karena gue kemarin pada saat dikasih tahu sama teman-teman dari dari Skor Indonesia, hari Jumat besok tamunya ini ya Tommy Sugiarto. Wah, langsung tuh. Wih, gila. Ini gue beneran nih mau interview doi. Karena selama ini gini Mas, gue kemarin interview atletik, kemudian hoki, akhirnya nih gue ketemu yang yang menjadi olahraga yang menjadi kebanggaan Indonesia gitu, cabang olahraga yang menjadi membuat kita bangga ketika ada turnamen-turnamen. Nah ini menarik, apakah Mas Tommy ini diceburin sama bokap atau mungkin gue mau kayak bokap ini awalnya gimana nih? Awalnya ya karena dari kecil memang saya udah ngikutin ya perjalanan papa saya juga dari kecil, jadinya kita setiap hari kadang dari kecil mainnya juga udah di lapangan bulu tangkis. Jadi setiap hari yang habis pulang sekolah yang dilihat juga lapangan lagi. Jadinya ya pasti otomatis udah seperti udah inilah jadi tempat bermain jadinya lapangan itu. Oke, jadi mendarah daging ya. Dalam artian gini, mungkin kan untuk sebagian anak-anak yang gue juga punya temen nih bokapnya atlet juga. Bokapnya nih atlet basket, tapi kayak dia, lu nggak mau jadi, nggak, males gue nggak mau, gue mending yang lain katanya gitu. Dan nah ini Mas Tommy ada sedikit beban gak sih dengan nama besar papa sebenarnya? Ya pasti ada memang, karena kan juga histori papa juga menjadi juara dunia juga. Benar Ya pasti ada yang jadi bayang-bayangnya selalu kan. Pasti sih orang juga apalagi di satu bidang yang sama. Jadinya orang pasti beranggapan harus melebihi dari orang tuanya. Iya. Ekspektasi orang mungkin setinggi langit, tapi kan kita ngejalanin. Kita mungkin ada kita sebagai penerusnya mau melampaui juga kan. Ambisi mah ada. Tapi kan lagi-lagi takdir kali ya. Kayak gitu. Bukan takdir sih, lebih ke mungkin pencapaian masih jauh lah, belum lah ya. Karena kan kita masih panjang juga ya karena kan. Kalau papa saya kan memang buat champion, saya masih dia udah the goldnya, saya masih bronze medalnya. Nggak apa-apa. Untuk buat champion ya. Nah itu dia. Berarti dari umur berapa Mas Tommy main bulu tangkis? Saya main bulu tangkis dari umur 5 tahun. Wah, 5 tahun. Itu udah diajak sama papa ya? Iya, pertama sih diajak cuma lari-lari aja di lapangan. Jadinya lama-lama coba mukul pakai raket. Lama-lama seneng ya diterusin jadi serius. Jadi udah pertama jadi masuk klub. Dari klub juga pertama latihan cuma seminggu 2 kali. Habis itu lebih intensif lagi seminggu 4 kali. Sampai setiap hari latihan. Saking senengnya. Jadi tiap hari tuh? Iya. Dari umur 5 tahun, kemudian sekarang udah menjadi Tommy Sugiarto yang dewasa. Yang memiliki keluarga dan 2 anak. Kakek gue termasuk orang yang sangat jago main bulu tangkisnya.
tapi nggak nurun ke gue. Gue kayak gini aja suka nggak kena. Nah tapi gini, karena mungkin bulu tangkis adalah salah satu olahraga yang digemari sama masyarakat kita. Selain sepak bola ya tentunya. Dan sekarang udah banyak banget nih di RT-RT bikin lapangan bulu tangkis gitu-gitu. Nah ini lo ngelihat hal-hal kayak gini dulu gimana mas? Maksudnya kayak wah bangga ya ternyata bulu tangkis nih sangat dicintai sama warga Indonesia gitu. Ya seneng aja lah lihat masyarakat, animo masyarakat senang dengan olahraga bulu tangkis. Jadi mereka sangat menghargai apresiasi dari atlet-atlet bulu tangkis Indonesia itu sendiri. Bener sih mas. Iya. Jadi kan karena gini, kalau misalnya kita dulu zamannya gue masih sekolah ya gitu, ada pertandingan oh bulu tangkis nih gitu kan, siapa yang main? Kita kan selalu heboh gitu ketika ada turnamen apa, apalagi bola dan bulu tangkis. Iya. Di gua nggak mengesampingkan olahraga lain, tapi ketika bola dan bulu tangkis itu animonya beda banget gitu, sampai yang sekeluarga nonton, datang ke stadion, datang ke lapangan untuk ngedukung gitu. Dan ini kalau ngomongin pertama kali lu berkecimpung tadi kan umur 5 tahun, Iya. ya kan? Dan pertama kali lu mengikuti oke, ini gua jejak di profesional itu tahun berapa tuh? Di umur mungkin kalau tahun Lupa lah ya. lupa ya. Umur pasti ini yang inget Di ya. umur 16 tahun itu udah awal masuk di pelatnas di situ. 16 tahun ya. Iya. Itu kalau masuk pelatnas gitu gue sih orang awam ya, maksudnya nggak paham Iya. nih. Itu gimana sih klasifikasinya? Apakah Jadi harus punya kita klub dulu? pertama ikut klub. Kita di klub itu ada kejuaraan-kejuaraan nasional yang kita ikutin seperti di Sirnasnya sekarang. Oke. Setelah itu ada kejuaraan nasional. Oke. Setelah itu pemilihan baru di seleksi nasional. Ah. Dan itu kita baru bisa masuk di tim nasional Oh gitu. di Indonesia, Berarti PBSI. nah lu berarti di umur 16 tahun udah masuk ke pelatnas. Iya. Oke. Pertandingan pertama resmi lo sebagai memakai apa ya lambang bendera Indonesia di dada itu lawan siapa mas? Pertama ya, Singapura. Itu dalam turnamen apa ya? Ada Singapura tapi masih kelas under 17 gitu. Oh masih Iya, masih yang masih- iya. Kayak under 17 gitu jadi yacht gitu. Jadinya itu yang pertama sih. pertama kali tuh ya. Iya. Apa rasanya mas saat itu? Ya pertama pasti rasanya nervous, tegang, takut karena apalagi mewakilkan negara kan. Iya sih. Jadinya itu yang pertama yang dirasain. Tapi pas sudah lama-lama kita harus terbiasa dengan tekanan dan tanggung jawab, itu aja sih. Akhirnya ya balik lagi lo membawa nama Indonesia nih. Iya. Iya kan. Walaupun saat itu masih under 17 gitu, tapi tetap aja nervousnya ada pasti. Dan itu saat itu lo sampai di mana tuh? Apakah juara atau final gitu? Itu sampai di semifinal. Semifinal ya? Iya. Kalah lawan? Kalah lawan Malaysia. Oh. Iya. Oke. Di awal itu pertama mewakilkan. Iya kan. Iya. Mungkin kalau gue tanya menang pasti seneng. Ketika kalah mas, gue yakin sedih. Tapi rasanya kayak jadi termotivasi nggak sih kayak gue harus menang nih besok kayak. Ya pasti itu jadi motivasi lah. Iya Dan kan? juga jadi evaluasi karena kan itu juga pertandingan pertama untuk mewakilkan negara kan pertama. Jadinya itu jadi bahan evaluasi untuk kedepannya bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya. Tapi gini, kalau ngomongin soal, oke, lu kalah di semifinal gitu ya, mas ya, ngomongin kalah di semifinal, pasti kan lu kayak ada gak sih kayak rasa dendam gitu, kalah lagi nih gue lihat ya, gue ketemu lagi, gue akan menang nih, kayak gitu gak sih? Ya pastinya lah. Pasti ya? Untuk kedepannya juga pasti. Ya karena itu dunia olahraga memang gitu, kita punya ambisi, motivasi dan kita punya cita-cita untuk bisa lebih baik lagi daripada sekarang. Sebenarnya itu balas dendam yang baik sih, iya kan? Yang positif lah Yang positif. dari olahraga. Bukan dalam balas dendam lu Iya. dipukulin di jalan. Wah lu ngalahin gue lo ya, gue cegat lo ya di Matraman. Oke, saat itu umur 16 udah sampai semifinal. Kemudian di berikutnya mas, lu akhirnya selain itu kan di 16 tahun lu masih hitungannya masih remaja lah ya. Ketika beranjak dewasa, turnamen yang pertama kali lu lakoni mas yang kayak wah ini nih gitu. Ada turnamen besar di pas junior itu memang pas under 18 itu, under 19 di Korea, World Junior. Wah. Jadinya itu yang turnamen yang besar untuk di junior kan. Iya. Ya pas itu saya juga kalah di final lawan tuan rumah juga Korea. Ya. Itu yang buat ya maksudnya ya masih teringat juga karena udah posisi juga udah leading, saya nggak bisa memanfaatkan peluang bisa jadi juara. Itu nih, gue sebagai penonton ya, gue
Kenapa sih? Kan udah menang gitu. Iya. Lu udah unggul. Itu tekanan apa Mas yang terjadi di situ? Apakah dari gara-gara mereka yang nonton masyarakatnya atau mungkin ada tekanan-tekanan lain di kanan kiri? Ya karena pas waktu itu posisi saya nggak bisa ngendaliin emosi. Oh. Ya karena memang tuan rumah kan. Dulu kan belum ada seperti sekarang ada Eagle Eye yang bisa replay tayangan itunya, Oke. ulangnya out atau masuk. Oh. Jadinya saya terbawa emosi, sering dicurangin untuk yang out masuknya itu. Jadinya ya ini semuanya pas di set terakhir lawan bisa ngejar dan saya tetap masih emosi, tidak bisa mengendalikan permainan. Oke. Iya. Mungkin ini sama halnya kayak terjadi waktu Korea Selatan lawan Itali. Waktu Piala Dunia tahun 2002 ya. 2002 An Jung-han sampai dikeluarin dari klubnya Perugia. Itu kan waktu di Korea juga. Iya kan? Iya. Korea Jepang gitu. Oh, jadi gitu ya. Nih buat lo nih semua yang lagi suka Korea, ya nggak apa-apa, suka aja. Gue sih takut. Militan bos soalnya. Oke, itu berarti itu kejuaraan junior terbesar di dunia lah ya, bisa dibilang. Pas di masanya itu. Masa itu ya. Iya. Sekarang masih ada nggak sih juara Masih itu? ada kejuaraan dunia junior. Nah. Kalau dulu diadakan 2 tahun sekali, sekarang di setahun sekali. Wah. Tapi berbeda-beda tempat. Oh, Sekarang. kalau dulu cuma di satu tempat aja. Dulu juga berbeda-beda tempat. Oh. Tergantung penyelenggaranya siapa. Oh 2 gitu. tahun sekali. Kita pernah nggak sih? Kita pernah di Jogja. Oh di Jogja. Iya. Oh oke. Nah ini seperti yang kita tahu 2020 kita cuma ngerasain bulan Januari Februari. Mungkin kalau Mas Tommy ngerasain sampai Maret. Karena Maret adalah ngerasain tanding terakhir lah ya di tahun ini mungkin. Saat itu All England. Terakhir turnamen itu di All England. 2000 Iya. tahun ini kan bener Iya, kan Maret? tahun ini, Itu 2020. gimana tuh? Tetap jalan kan? Awalnya juga di sana ada kabar juga itu terakhir turnamen BWF ya All England itu di Maret awal. Jadi memang pas berangkat itu juga was-was juga. Apalagi kan saya juga berangkat saya sendiri kan juga independen karena saya di luar dari national team. Oke, di luar Jadi, pelatnas ya. Ya, saya juga baru bisa kumpulnya ketemu teman-teman di sana. Itu jadinya itu yang agak sedikit jadi was-was apalagi sekarang tiba-tiba setelah pulang dari All England semuanya di lockdown. Lockdown ya. Ya. Nah, ini menarik ketika Mas Tommy bilang Maret itu adalah pertandingan terakhir lo dan tadi juga sempat lo yang ngomong ya. Karena lo dulu dari pelatnas, iya kan? Nah, berarti Mas Tommy ini keluar dari pelatnas tahun berapa ya, Mas? Terakhir saya keluar pelatnas itu 2014. 2014. Iya. Tapi Udah 6 tahun yang lalu. wah iya, udah lama juga ya, lumayan ya. Tapi gini, kita kan udah keluar dari pelatnas, mungkin ya jadinya independen, iya kan? Tapi ketika ada panggilan dari negara, itu tetap wajib, Ya pasti kita harus iya kan? siap. Heeh. Ya. Itu gimana tuh rasanya ketika, oh gue udah di luar pelatnas nih, terus tiba-tiba dipanggil lagi untuk, yuk ikut yuk All England gitu. Ya rasanya ya masih seneng. Maksudnya Iya. tuh ya kita masih dihargain dengan prestasi kita meskipun kita di luar pelatnas. Iya. Itu sih terutama ya masih inilah pelatnas masih melihat kerja keras kita di luar dari pelatnas. Bener-bener. Tapi kan berarti ya seorang Tommy Sugiarto nih memang masih diharapkan kehadirannya gitu kan untuk membawa nama negara kita lebih tinggi lagi gitu. Dan ini Mas Tommy gue masih terngiang-ngiang sampai sekarang apa yang dibilang sama almarhum kakek gue saat itu. Emang nih atlet kalau misalnya pakai tangan kiri tuh jago banget, bener gak sih? Lebih susah lawan atlet pakai tangan kiri yang kidal. Ya karena itu sih di luar dari kebiasaan kita karena kan kebanyakan pemain memang tangan kanan ya. Heeh. Terutama di Indonesia banyak memang tangan kanan. Oke. Jadinya kita yang agak sedikit kagok gitu aja sih sebenarnya. Iya karena gue inget banget kita lagi nonton Indonesia, gue inget banget kalau lagi nonton Indonesia terus kayak lawannya pakai tangan kiri. Iya. Kalau nggak salah tuh lawannya dari Eropa gitu, kalau nggak salah ya Denmark atau Inggris gitu, lupa lah gue. Terus kayak kakek gue secita itu sama bulu tangkis gitu. Ketika dari kitanya kalah dia kayak marah-marah gitu. Ini lawannya dari apa tangan kiri sini, susah soal tangan kiri. Tapi lu juga mengakui ya. Ya kalau itu sih karena kebiasaan aja sih. Iya, Karena iya. kan kita memang dari kecil kalau kita kan dari kecil kebiasaan Kanan, ya kalau kan? tangan kanan kan sopan. Bener. Tapi kan kalau di luar kan orang kan bebas untuk misalnya kayak nulis juga Bener, tangan kanan. bener, Tapi kalau di luar mungkin tangan kiri dia biasa tangan kiri, ya tangan kiri diterusin. nulis tangan kiri, Iya. makan ada yang tangan kiri juga, kemudian
sampai main bulu tangkis pun tangan Iya, kiri, tangan kiri. ya kan? Oke, itu berarti masalah kebiasaan aja lah Iya. ya sebenarnya. Nah, ini ketika lo memutuskan dari pelatnas, apa yang ada di benak lo saat itu, Mas? Ya memang itu keputusan yang sulit memang yang untuk saya ambil juga. Tapi ya saya masih tetap punya tujuan, ambisi, masih tetap di badminton ya. Pengen terus masih berkarir meskipun di luar pelatnas itu. Oh iya. Ya. Tapi kan terbukti kan walaupun lo keluar dari pelatnas ya tetap dipanggil juga untuk All England kemarin. Ya Iya. masih karena memang masih di ranking dunianya masih bisa untuk mengikuti turnamen. Iya. Sekarang Bisa. ranking berapa, Mas? Sekarang di peringkat 25. Wah, Mas Tommy masih mending, Mas. Saya seumur hidup gak pernah dapat ranking. Dulu pernah sekali kelas 2 SD ranking 8. Abis itu enggak pernah. Aduh, saya kalau masalah pendidikan nggak pernah ranking, saya agak kurang saya. Tapi nggak apa-apa. Nah, waktu Mas Tommy memutuskan untuk keluar dari pelatnas ada curhat juga nggak sih sama bapak? Ya pasti memang itu keputusan yang sulit memang. Itu memang keputusan dari saya murni juga. Ya tapi saya tetap punya ambisi, semangat untuk bisa terus berkarir. Untuk bisa mewakilkan Indonesia lah. Iya, Intinya tujuan tetap sama. iya kan? Tetap gue mau tetap bela Indonesia, tapi ya mungkin jalannya harus begini. Iya, di luar dari pelatnas. Bener, nggak apa-apa. Misalnya kalau pelatnas membutuhkan ya siap untuk bisa Iya membantu, dong. harus siap. Bener, begitupun saya, Mas. Misalnya gini, oke, gue butuh orang buat ngelap-ngelapin raket. Saya siap, Mas. Saya siap. Saya kan bisa saya. Yonex gitu mah. Tapi Mas Tommy di support sama Yonex ya? Masih sampai sekarang ini masih Sampai sekarang ya? masih. Hampir semua atlet kali ya? Enggak juga. Enggak ya? Sekarang mereka punya kontrak masing-masing sekarang. Oh. Iya, sudah beberapa tahun ini punya kontrak individu masing-masing. Oh gitu? Iya. Oh, baru tahu Tapi kebanyakan nih. semua aparel dari bulu tangkis masih. Nah, Iya. Yonex tuh asli mana ya? Yonex Jepang. Oh, Jepang, Iya. Jepang. Tapi emang bulu tangkis cuma Yonex atau ada yang lain? Ada banyak, ada Victor, Lining. Dan di Indonesia sekarang ada produk lokal juga Fly Power. Oh, itu lokal? Iya. Wah, baru tahu. Gue pernah dengar nama itu, Iya. tapi ya gue kira dari mana? Ternyata dari sini ya. Dari sini. Iya, banyak sekarang. Udah berapa Dan lama masih Mas banyak sama Yonex? Dari awal karir saya. Keren. Saya belum pernah pindah ke aparel lain. Keren. Itu modelnya kayak ya mungkin kalau gue nganggepnya kayak orang yang di endorse sama Adidas kemudian dinego tinggi, lu pindah ke Nike yuk gitu kali ya. Ya ada kayak gitu sekarang. Oh gitu. Wah seru banget ya. Tapi lu gimana sih kayak sebagai anak dari seorang yang pernah juara gitu, beban udah pasti karena lu mengikuti jejaknya gitu. Gimana sih rasanya, Mas? Ya pastilah kalau apalagi jadi ya memang itu udah saya terima lah, memang maksudnya kan memang bayang-bayang jadi Bener, apalagi bener. orang tua kan, apalagi bidangnya sama, Iya. sektornya juga sama, tunggal putra juga. Iya. Jadi ekspektasinya memang kita harus lebih, apalagi ekspektasi di luar kan juga itu. Ya tapi saya balik lagi untuk berpikir positif ya. Benar, Ini benar. saya, jadinya saya nggak bisa Iya. terlalu dengerin banyak orang, kalau nggak saya nggak bisa jalan, Itu. bisa jalan di tempat. Itu kalau misalnya Mas Tominya kepikiran, Iya. terus kepikiran omongan-omongan orang gitu ya. Kok papa bisa sampai sana, gua enggak ya. Wah, itu yang ada kelar sih. Bener, udah Mas Tommy ya Mas Tommy gitu. Iya. Ketika netizen atau penonton di luar sana kayak, "Mana nih anaknya Mas Icuk? Kok enggak kayak bapaknya?" Ya beda. Ya beda lah. Ini kan ragu-ragu Icuk, kalau ini kan enggak. Ragu-ragu Tommy kagak enak juga gitu kan. Iyalah. Jangan dong, jangan disamain dong. Nah, ini kalau ngomongin soal pertandingan Mas Tommy, pertandingan paling seru yang emang wah nggak bisa gue lupain banget nih. Mungkin tadi Korea kali ya yang sampai sekarang masih keinget nih, gak ada dicurangin. Ada lagi nggak? Ya paling yang itu yang terakhir ya di bronze itu Copenhagen Denmark Heeh. 2014 semifinal. Semifinal ya. Ya semifinal lawan Chenlong Cina. Heeh, heeh. Ya saya memang kalah tapi maksudnya ada chance di situ untuk bisa meraih tiket final dan bisa juara, bisa menyamain rekor ya sama papa saya, tapi ya di situlah juga sempat kecewa juga, udah tinggal sedikit lagi tapi juga memang belum bisa untuk itu. Benar belum. Emang ya mungkin gue yakin banget sih waktu itu pasti pemberitaan
udah yang meninggi-ninggikan, berharap gitu ya. Iya. Kita kan pasti banyak sekali yang dihadapkan dengan pemberitaan-pemberitaan yang menjadi Iya, harapan-harapan, harapan. wah akan menyamakan, akan wah segala macam. Tapi kan lagi-lagi balik lagi nih yang tadi Mas Tommy bilang, papa ya papa gitu. Iya. Gua ya Tommy, lu jangan Iya. samain gue sama bokap, udah gitu kan. Karena udah jalannya masing-masing, iya kan? Iya. Berarti pertandingan yang selain Korea itu ya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya ya kalau dibilang kalau ngomong pertandingan paling busuk udah pasti Korea lah ya. Sama Ada lagi? Singapura Open. Iya. Kenapa tuh? Ya itu maksudnya memang perjuangan dari awal, dari babak pertama sampai final itu juga semuanya durasinya main yang sangat lama lah itu. Oh, Iya, lagi-lagi jadi dicurangin. lawan-lawan nggak dicurangin, memang yang Oh, emang benar-benar jago ya? melelahkan lah itu memang. Oh, biasanya normalnya berapa menit sih, Mas? Normalnya di 21 kan? ya game Iya. 21 itu normalnya kalau menang straight set ya di bawah 1 jam. Di bawah 1 jam ya. Iya. Tapi waktu lawan Singapura, Pas yang di Singapura Open itu mainnya hampir 1,5 jam, 1,5 jam. gila, Iya. gila. Itu yang itulah masih diingat, dan itu juga sampai juara Alhamdulillah ya. di finalnya ya. 1,5 jam tuh, Ya, Mas. Singapura Open Super Series. Apa rasanya tangan tuh? Cetak, cetok. Ya motivasi lah, balik lagi terakhir. Oke, Bisa iya. memang udah semuanya udah capek, udah ini balik lagi ke motivasi untuk bisa Hmm. juara di sana. Pernah gak sih Mas kayak ngalamin lagi mau mukul tapi nggak kena, terus alasannya raketnya bolong nih. Mau jatuh. Pernah gak gitu? Pernah Pernah. juga. Karena kan kalau di kampung gitu Mas. Raketnya bolong nih, padahal emang nggak kena aja Kalau gitu. sekarang kan semua lapangan indoor kan sekarang pakai AC kan. Iya, aircon. iya. Jadinya Angin nih, angin. Angin. Ya. Oh, ada gitu juga ya, Iya. nyalain angin ya. Karena kan Anginnya kalau jelek orang di banget luar nih. kan ngelihatnya kan masa bola gitu aja nggak kena. Iya Tapi kan benar-benar. kita juga kalau main latihan normal itu kan jarang pakai AC. Ya. Oke. Jadi kalau pas lagi turnamen indoor kayak di Istora sendiri di Indonesia pun juga udah pakai AC. Oh iya, Ya. udah enak ya. Kita aja pemain yang di Indonesia juga nggak bisa lama untuk adaptasi di Istora. Oh gitu. Iya, karena kita cuma penyesuaian itu cuma beberapa hari aja Sebelum pertandingan ya. sebelum pertandingan. Oke. Jadi kita bukan latihan kayak di situ terus berapa bulan. Karena beda-beda di Istora. kan. Iya. Mungkin Mas Tommy Iya. latihan di lapangan mana? Karena venue-nya beda-beda. Iya. Kita dikasih kesempatan yang sama Hmm. dengan negara lain. Oke. Iya. Berarti ya bisa dibilang adaptasi sama lapangan ya saat itu. Saat itu. Iya kan? Iya. Mas Tommy nggak tahu nih gimana kondisi lapangan, udara gitu kan Iya. ya. Tapi kalau penonton yang sangat provokatif waktu di mana tuh? Ada nggak? Jadi kayak dapat ya perlakuan yang ya diituin lah, di teror gitu-gitu. Sebenarnya penonton paling ini sih di Indonesia paling meriah Oh itu udah pasti. pasti. Tapi kalau Di negara mana-mana lain, di negara lain. negara lain Indonesia anteng ya? Iya. Di Indonesia nomor 1. Kalau misalnya kita menang ya pasti dipuja-puja. Berisik banget sih. Tapi ya kalau kalah ya juga siap untuk Iya sih. ya Tapi dihujat. sebenarnya tapi gue bukan termasuk yang menghujat. Kalau gue gini Mas, gue suka bola, gue suka Liverpool, gue suka bulu tangkis. Ketika atlet Indonesia main atau atlet sepak bola main, gue nggak lantas menjadi marah-marah karena mereka kalah. Iya. Sebenarnya gini, mereka juga nggak mau kalah kok gitu. Tapi sih kita maksudnya positif aja. Iya. Kalau mereka itu memang karena mereka harapannya tuh balik lagi ke harapan mereka terlalu besar. Jadinya itu memang motivasi kita untuk bisa lebih baik lagi. Benar sih. Gitu. Dan gini sih Mas, dan kayak sebagian besar rakyat Indonesia itu haus akan kemenangan Iya. sebenarnya, iya kan? Ketika ngeliat yang kalah tuh kayak kenapa kalah sih gitu. Karena mereka berharap memang yang untuk yang terbaik pasti Bener kan. sih, setiap atlet juga pasti Iya. inginnya kayak gitu. Dan Indonesia sih emang iya sih, apalagi kalau misalnya udah masuk perempat final, semifinal tuh udah makin Iya, rame tuh. makin rame. Bahkan orang-orang yang nggak pernah ke lapangan, cewek-cewek cantik Jakarta Selatan nih, yang mainnya ke PIM, kemudian ke mall-mall yang GI, itu pada nonton tuh. Pernah gak sih ngerasain, cedera Mas? Pernah cedera gak Mas? Pernah, semua pernah. Hamstring. Wah, Ya, hamstring tuh habis emang. itu juga sobek sama patah. Sobek di mana Mas? Sobek di paha, hamstring, Oh, Iya. oke. Patah? otot sobek. Itu di kaki, Kenapa Mas? di telapak kaki, patah. Memang Lagi over, loncat? loncat, Salah over. itu salah ya? landing. Aduh. Iya. Akhirnya berapa lama Mas tuh recovery-nya? 4 bulan.
Sempat putus asa gak sih? Kayaknya udahan deh Ya nih. sempet juga ada pengen kayaknya kalau misalnya ini apa selesai karirnya di sini atau gimana. Heeh. Terus abis itu berobat, rehab, ternyata bisa sembuh dan bisa balik Main lagi, lagi ya. main lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu tahun berapa tuh Mas? 2014 awal. Oh berarti itu sebelum atau sesudah keluar dari pelatnas? Sebelum. Sebelum ya? Ya. Habis itu padahal saya belum sembuh tapi saya paksain main Thomas Cup di 2014. Wah gila. Ya. Gila. Efeknya apa tuh? Efeknya ya memang tambah parah sih. Nah, iyalah. Orang belum sehat gimana? Tapi ya itu mungkin datangnya dari hati yang paling dalam kali ya. Gue harus main nih. Gue harus Ya, ngebawa memang nama harus main kan. Indonesia Iya. ke kancah yang lebih tinggi lagi ya kan. Dan mungkin ini jadi obrolan terakhir kita Mas di jam 9 di jam 8 ini. Lagi selain ya oke, mungkin sebagian orang atlet adalah sebagai profesinya, tapi mungkin di selain atlet ada lagi nih kesibukan lain atau ada usaha. Kalau Mas Tommy sendiri gimana Mas? Ada usaha atau apa? Sekarang juga lagi usaha sama keluarga juga ada. Sama papa juga ya? Iya. Buka ISTC Resort di daerah Cisaat Sukabumi. ISTC itu apa tuh singkatannya tuh? Icuk Sugiarto Training Camp. Oh oke. Di Sukabumi. Iya, daerah Sukabumi Cisaat Suspension Bridge. Itu Cisaat tuh stasiun juga situ kan? Iya. Stasiun kereta Cisaat. Iya. Oh, dekat. Berarti kok nih teman-teman kalau misalnya ke Sukabumi itu ada, kalau gue pernah ke Sukabumi ke Tanah Kita. Iya, itu Nah. sebelum itu. Sebelum Tanah Kita? Sebelum Tanah Kita. Oh, oke. Jadi pasti melewatin Pasti ISTC. ngelewatin tuh ya? Iya, Di pinggir jalan. pinggir jalan. Oke, di sana ada apa aja, Mas? Selain bulu tangkis, ada bulu tangkis doang? Di sana ada fasilitasnya, ada futsal, Futsal, water park, kolam renang. kolam renang, Habis itu ada lapangan badminton juga. badminton udah ada pasti lapangan badminton. lah. Sama resort penginapan. Oh, gitu. Jadi emang bukan cuma badminton tapi ada beberapa cabang olahraga juga ya? Ya, kita juga menyediakan fasilitas untuk cabang olahraga seperti sepak takraw. Wow, takraw. Kemudian Kemudian ada boxing. itu tuh. Habis itu ada wrestling juga pernah ada juga di sana. Wah, Ya, gulat. gulat ya? Iya. WWF dong, Mas. Mas Tommy menonton WWF gak? Pernah Jagoannya siapa? dulu. The Rock ya, Mas. The Rock, Ya? ya, pasti. Waduh, pasti. Kalau gue John Cena, Mas. Yo, ada lagi apa lagi? Siapa ya? Enggak maksudnya itu selain takraw, kemudian berarti takraw, wrestling, apa lagi tadi itu? Gulat, sepak takraw, ya futsal Futsal ya Iya. berarti. Itu dari tahun berapa usaha Mas dibukanya? dari 2016. Oh, udah lama juga Iya. ya. Jadi berarti sempat ada pelatihan di sana juga ya? Sempat Atlet-atlet ada pelatihan. Kemarin ada Asian Games Ya, ada TC juga sepak takraw sebelum persiapan Asian Games di sana ya? di sana. Oh, Iya. oke. Dan alhamdulillah juga takraw kemarin dapat emas juga. Iya. Bener. Takraw. Wah, berarti berkat latihan di situ tuh. Amin. Iya kan ISTC. Gue juga gue pengen main takraw sih sebenarnya. Karena gue ngerasa kayaknya gue tinggi bisa nih. Tapi salto sih. Lu bisa, Mas? Nggak bisa. Gak bisa. Tapi olahraga selain bulu tangkis yang lu suka sebenarnya apa sih, Mas? Futsal, sepak bola sama berenang. Bola biasanya posisinya apa? Senangnya ya striker. Striker ya? Iya. Pengen house goal emang ya. Kirain libero. Si ada masih tahu libero kan? Tapi Tahu. zaman-zaman 90-an libero tuh eksis banget tuh. Fernando Hierro tuh di Madrid. Madrid. Dia namanya libero tuh dia. Oke. Sekali lagi makasih banyak, Mas. Ya, sama-sama, makasih Mas. Sukses ke depannya. Ya. Semoga Amin, makasih. pandemi segera kelar. Ya. Biar bisa ada pertandingan lagi. Kami kangen nonton bulu tangkis di televisi. Ya. Kami kangen teriak-teriak di lapangan. Ya semoga beneran segera berakhir lah ya. Biar banyak pertandingan lagi. Ya, amin. Semoga semua tetap jaga kesehatan, Betul, tetap amin. menjaga protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Iya itu dia, amin ya. Salam buat Papa Ya. Papa Icuk. Gue pengen buat foto sih sama bokap lo. Suka banget gue salah ragu-ragu Icuk. Gue pengen kayak bokap lo pernah dengar itu langsung gak ya? Ragu-ragu Icuk. Pasti pernah kayaknya. Udah jadi bercandaan kali ya. Tapi takutnya kalau gue ngomong gitu di depan bokap lo gue ditampol. Enggak lah Papa orang baik pasti. Oke, Mas Tommy terima kasih banyak. Salam buat keluarga, buat Ya. Papa, sehat-sehat semuanya. Ya. Semoga apa yang lagi dijalanin sama Mas Tommy lancar. Dan salam buat dua buah hatinya, Ya. lucu-lucu anak laki-lakinya. Akan dicemplungin ke bulu tangkis juga nggak tuh? Ya itu tergantung dari merekanya sih. Oh, Mereka berarti nggak senang maksa atau ya? enggak.
itu sesuai dengan Apa yang nanti mereka gimana, mau ya. apa yang mereka mau. Kalau mereka maunya basket ya udah Ya basket. kalau memang serius passionnya memang mereka di situ. Tapi umur 3 tahun udah kelihatan belum nih? Sukanya kemana? Belum sih, tapi Belum. ya banyak gerak sih udah kelihatan udah ada. Oh, emang udah nurun bapaknya sih. Udah DNA-nya seperti itu. Jadi ya didoakan semoga apapun yang nanti diambil sama anak-anaknya Mas Tommy bisa membuat bangga keluarga ya. Ya, amin. Amin.